Keren kan? Nih kanan sama kiri beda. Iya, kanan sama kiri beda. Ini yang touchscreen, induksi. Usai Kaisang Pangarep disebut-sebut bakal meramaikan bursa pilkada wali kota Depok, DKI Jakarta hingga Pilgub Jawa Tengah. Kini giliran sang istri Erina Sofia Gudono yang dijagokan masuk dalam bursa bakal calon atau balon Bupati Sleman. Munculnya nama Erina rupanya datang dari politisi Partai Gerindra. Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana membenarkan bahwa Erina bersama dengan nama-nama kader potensial lainnya dinominasikan dalam bursa kandidat. Jika akhirnya Erina maju dalam pilkada mendatang, apakah ini berarti Presiden Jokowi berusaha menghimpun hegemoni kekuasaan? Lewat fenomena dinasti politik, apakah Jokowi bakal terus mewariskan cawe-cawe politik hingga ke generasi selanjutnya? Munculnya nama Erina Gudono memang dikait-kaitkan dengan Partai Gerindra sebagai pihak yang membuka wacana tersebut. Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Yogyakarta, Widi Handoko, menjelaskan munculnya nama Erina Gudono dalam bursa balon Bupati Sleman. Diklaim berasal dari usulan masyarakat. Widi menjelaskan, untuk saat ini pengusulan Erina baru sebatas wacana, sehingga belum ada pernyataan resmi dari Erina ataupun dari pihak Gerindra. Dia menambahkan, jika Erina benar-benar berminat maju menjadi kandidat Bupati Sleman dan berkontestasi pada Pilkada 2024, hal itu sah-sah saja, asalkan memenuhi persyaratan dari partai pengusung maupun aturan yang ditetapkan oleh KPU. Di sisi lain, DPC Partai Gerindra Sleman juga tengah melakukan penjaringan kandidat balon Bupati Sleman. Setidaknya sampai saat ini, sudah ada 5 nama bakal calon Bupati Sleman. Selain Erina, bakal calon Bupati Sleman antara lain Lisman Pujakesuma, HR Sukaptana, Anton Prabu Sumendawai, dan Danang Wicaksana Sulistyo. Dari nama-nama tadi, DPC Gerindra paling menjagokan HR Sukaptana sebagai balon Bupati Sleman mendatang. Pasalnya dalam pilkada mendatang, DPC Gerindra akan mengutamakan kader internal terlebih dahulu. Salah satu yang paling memenuhi kriteria adalah Ketua DPC Gerindra HR Sukaptana. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi menyebut pihaknya akan membuat survei terkait dengan peluang menantu Presiden Jokowi Erina Gudono maju di Pilkada Sleman. Menanggapi wacana tersebut, Budi Ari awalnya menyampaikan bahwa itu merupakan dinamika partai politik. Menurutnya Presiden Jokowi pun belum pernah menyampaikan hal terkait. Dia juga mengatakan, menjadi seorang kepala daerah bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi apakah diinginkan mayoritas masyarakat atau tidak. Oleh sebab itu, pria yang kini juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo itu mengatakan bahwa pihaknya kini tengah membuat survei tentang pilkada. Survei itu jelasnya akan berfokus pada pilkada di daerah-daerah strategis. Salah satunya yakni Sleman, di mana menantu Jokowi digadang-gadang masuk sebagai bursa kepala daerah. Projo merupakan salah satu relawan terbesar yang ikut andil dalam suksesi Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada 2024, Projo juga berkontribusi pada kemenangan paslon Prabowo Gibran. Tak heran saat menantu Presiden ke-7 itu diusulkan bakal maju dalam kontestasi politik. Mereka sepertinya bersiap untuk menyiapkan amunisi dukungan. Selain Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN mengaku siap mendukung istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, maju menjadi calon pimpinan dari salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Apakah Mbak Erina Gudono memiliki niat atau mau untuk menjadi calon bupati? Jika berkenan dan niat maju, kemungkinan besar PAN akan mendukung sebagai partai pengusung dalam satu koalisi dengan partai politik lainnya, kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Viva meyakini Erina saban hari selalu bergulat dan berdiskusi tentang politik. Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku tak masalah apabila ke depan Erina benar-benar diusung oleh partai berlambang burung Garuda itu. Namun dia berpendapat seharusnya partai mengusung kadernya sendiri di Pilkada 2024. Mardani juga menyebut PKS tak berminat untuk mengusung Erina maju sebagai Bupati Sleman 2024. Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menyebut Erina Gudono memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Meski begitu, ia mengatakan partainya masih belum bisa membicarakan apapun mengenai Pilkada 2024. Kami belum membicarakan Pilkada, tetapi hak semua warga negara untuk memilih dan dipilih, kata Herman saat dikonfirmasi. Herman menambahkan partainya masih menunggu dinamika politik ke depan.
Ketua DPP Partai Golkar, DOV Laksono, turut menanggapi isu wanita kelahiran Pennsylvania 11 Desember 1996 itu sebagai bakal calon Bupati Sleman. DOV menyatakan partainya sudah mengeluarkan surat tugas. Surat tugas itu yang sudah diberikan jauh sebelum pemilu 2024 ditujukan kepada seluruh bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2024. Meski begitu, DOV menyebut keputusan itu masih bisa berubah. Selepas Pilpres 2024 selesai, menurutnya pengurus pusat Golkar akan mengevaluasi kembali rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah yang sudah diberikan. Calon Wakil Presiden Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respon datar saat adik iparnya itu disebut bakal maju sebagai balon Bupati Sleman. Ia enggan mengkonfirmasi dan meminta awak media menanyakan langsung pada Partai Gerindra yang membuka ruang wacana pencalonan tersebut. Ketika disinggung apakah sudah dapat izin dari keluarga soal wacana majunya Erina, Gibran mengatakan soal itu bisa ditanyakan langsung ke Kaesang Pangarep. Gibran mengaku tidak tahu menahu soal alasan Partai Gerindra bakal mengusung Erina Gudono di Pilkada Sleman. Suami Selvi Ananda ini menjelaskan tidak berhak ikut campur terkait masalah itu. Ia juga meminta awak media menanyakan langsung pada warga Sleman terkait kelayakan istri dari Ketua Umum PSI tersebut. Sementara itu hingga info ini ditulis, belum ada respon dari Kaesang Pangarep hingga Erina Gudono terkait pencalonan dirinya sebagai balon Bupati Sleman. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno turut berkomentar terkait munculnya nama Erina Gudono dalam bursa Pilkada Sleman 2024. Masuknya nama wanita 27 tahun itu dalam bursa Pilkada Sleman ini disebut-sebut sebagai politik balas budi Partai Gerindra kepada keluarga Jokowi karena sudah mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menurut Adi, motif semacam itu kemungkinan ada, namun yang pasti hal itu merupakan bentuk mutual interesting antara Jokowi dan Gerindra. Menurutnya, Jokowi tampak banyak berkontribusi atas kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Maka wajar saja jika kemudian Gerindra ingin membalas kebaikan tersebut. Di sisi lain, pengurus Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta Widi Handoko menampik masuknya nama Erina Gudono dalam bursa Pilkada Sleman 2024 sebagai bentuk politik balas budi. Widi juga menepis jika usulan nama Erina dalam bursa Pilkada Sleman dilatari oleh permintaan elit Gerindra di tingkat pusat atau cawe-cawe, serta permintaan khusus keluarga Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, Erina Gudono tidak layak menjadi calon Bupati Sleman. Hal itu mengingat latar belakangnya sebagai model dan tidak pernah menduduki jabatan publik. Dengan demikian menurutnya, upaya pencalonan Putri Indonesia Yogyakarta itu terkesan dipaksakan. Hal tersebut akan memberi kesan pencalonan itu sebagai bagian dari dinasti politik. Majunya Erina dalam Pilkada Sleman juga disebutnya akan merugikan nama baik Jokowi. Secara syarat administratif dan kelayakan teknis, Erina memang berasal dari Sleman. Dia menilai hal tersebut sejalan dengan keinginan banyak pihak agar daerah dipimpin putra daerah. Selain itu, usia Erina yang saat ini sudah 27 tahun membuat dirinya memenuhi syarat untuk menjadi calon bupati. Namun demikian, Jamaluddin mengingatkan, dilihat dari pengalaman berorganisasi, Erina dinilai masih minim pengalaman, termasuk dalam politik praktis. Meski dianggap tak memiliki pengalaman mumpuni, namun dalam realitas dan dinamika politik, hal yang utama adalah popularitas dan oportunitas. Selain merupakan warga Sleman, status Erina sebagai menantu orang nomor 1 di negeri ini membuat ia selalu punya peluang besar menembus suksesi pilkada. Soal pendidikan, Erina adalah alumnus Universitas Gadjah Mada jurusan Administrasi Bisnis dan Manajemen. Erina Gudono juga sosok berprestasi. Ia memiliki segudang prestasi baik level nasional maupun internasional. Salah satunya menjadi top 11 Putri Indonesia 2022. Terakhir kali, Erina diketahui bekerja di JP Morgan sebagai Asia Analis dan menjadi satu-satunya lulusan universitas dalam negeri di angkatannya. Selain itu, latar belakang keluarga Erina Gudono tak bisa dipandang enteng.
Ayah Erina Gudono, Profesor Dr. Gudono, merupakan guru besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada Departemen Akuntansi. Namun ayah dari Erina Gudono ini sudah tutup usia pada 23 Juli 2016. Sementara itu, ibu dari Erina Gudono, Sofiatun Gudono adalah dosen tetap untuk program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia.